Di Gupak Menjangan, suara gamelan itu masih terdengar jelas, dan Bayu hanya menghiraukannya dan bersiap untuk memaksa beberapa potong makanan. Malam telah tiba, tepat pukul 10. Bayu dan Ilham yang masih terjaga karena sedang menggoreng kentang tiba-tiba mendengar suara aneh. Nah, suara itu sangat jelas terdengar, tetapi Bayu tidak tahu itu suara apa, karena mendengar suara seperti itu untuk pertama kalinya. Mereka hanya berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa. Setelah 30 menit, suara itu pun menghilang, entah kemana. Bayu dan Ilham lalu bersiap untuk tidur dan melanjutkan perjalanan di pagi buta besok. Tepat jam 2.30, Bayu dibangunkan oleh suara alarm yang sudah diatur sebelumnya. Dan Bayu membangunkan video yang saya buat kali ini merupakan kisah cerita mistis Gunung Lawu. Alur cerita ini saya rangkum dari beberapa cerita para pendaki Gunung Lawu, dan juga beberapa referensi pengalaman cerita saya ambil dari YouTube dan juga artikel yang ada di situs internet. Beberapa pendaki memiliki pengalaman mistis yang sama, sehingga saya tertarik untuk membagikan informasi ini kepada penonton yang mungkin belum pernah mendengar cerita mistis Gunung Lawu. Dan bagi penonton yang sudah tahu atau mengalami langsung, bisa dituliskan di kolom komentar bagaimana pendapatnya terkait cerita yang akan saya tampilkan pada video ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja berikut alur ceritanya. Kita berawal dari seorang pendaki, kita namai saja Bayu. Menurut Bayu, Gunung Lawu punya tempat tersendiri di hatinya. Titik tertinggi Gunung Lawu adalah puncak tertinggi kedua yang pernah Bayu pijak setelah Gunung Arjuna. Nah, kira-kira itu terjadi pada tahun 2017. Petualangan Bayu pertama kali ke Gunung Lawu juga sangat berkesan. Akhirnya bulan Februari tahun 2018, perjalanan dimulai. Bayu memulai perjalanan ke Gunung Lawu yang dimulai dari Pare, Kediri. Bayu berasal dari Tangerang, Banten. Tetapi kala itu Bayu sedang belajar di Kampung Pare, Kediri. Bayu berangkat bersama 5 teman Bayu, yakni Ilham, Adam, Ipung, Jono, dan Roni. Mereka adalah kawan karib Bayu semasa Bayu yang tengah belajar di sana. Bayu bersama teman-temannya berangkat menggunakan bus Mira dan berhenti di pom bensin Palur. Setelah itu, Bayu dan teman-temannya dijemput oleh Bapak Sugeng selaku relawan Ceto. Sebelum mendaki, Bayu dan teman-temannya bermalam di base camp Lawu Barokah. Keesokan paginya, Bayu dan teman-temannya memulai pendakian pada pukul 7 WIB. Sesampainya di base camp Simaksi, Bayu dan teman-temannya diberi peta pendakian Gunung Lawu. Selain itu, Bayu dan temannya juga diberi arahan sama bapaknya tersebut. Ketika sampai di Pasar Dieng, Bayu dan teman-temannya harus lewat ke pertengahan antara dua gapura. Nah, di sana lalu mengikuti jalan yang ada, dan nantinya akan bertemu pohon besar dan rindang. Bayu dan teman-temannya harus berjalan setengah lingkaran di pohon tersebut, dan setelah melewati pohon tersebut, Bayu dan teman-temannya harus menengok ke belakang dengan tujuan agar tahu jalan pulang. Singkat cerita,
Bayu dan teman-temannya sampai di pos 1. Bayu dan teman-temannya beristirahat dan menyulut beberapa batang rokok di sana. Setelah badan terasa segar kembali, Bayu dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Nah, setelah melewati pos 1 ini, mulai ada yang terasa janggal, ujar Bayu. Bayu mendengar suara alat musik Jawa, yaitu disebut gamelan, yaitu terdengar sangat merdu. Bayu tidak memberitahu teman-temannya karena mungkin itu suara berasal dari perumahan warga yang tengah mengadakan pesta pernikahan, karena Bayu dan kawan-kawan masih di pos 1, yang dimana masih belum terlalu jauh dari perumahan warga setempat. Setelah sampai di pos 2, mereka kembali beristirahat dan merebus air untuk menyeduh beberapa bungkus susu kental manis. Dan ketika mereka beristirahat, suara gamelan itu menghilang. Setelah berlama-lama di pos 2, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi Bayu dan Ilham jalan belakangan karena beban mereka yang lumayan berat. Jadi langkah kaki mereka berdua agak lambat. Nah, ketika Bayu tengah melanjutkan perjalanan dari pos 2, suara dangdut itu kembali terdengar dengan sangat merdu. Di sana, Bayu mencoba memberitahu Ilham. Dan benar saja, setelah melewati pos 1 tadi, dia merasakan hal yang sama seperti Bayu. Sampai di pertengahan antara pos 2 dan pos 3, kabut tebal mulai turun disertai gemercik hujan yang membasahi Gunung Lawu itu. Mereka berhenti sejenak untuk mengambil jas hujan yang sudah mereka persiapkan. Semakin lama, hujan pun semakin deras, serta diiringi gamelan yang sangat merdu. Sebelum sampai di pos 3, mereka menemukan sumber air dan menyempatkan diri untuk meminum seteguk air di sana. Dan nggak jauh dari sumber air, nampak pos 3 yang kelihatan samar-samar diselimuti oleh kabut. Nah, sampai di pos 3, mereka bertemu dengan rekan teman lainnya dan kembali menyulut beberapa batang rokok di sana. Karena hari semakin siang, Bayu dan teman semua memaksakan menembus dinginnya suhu Gunung Lawu dengan jas hujan yang agak robek karena kena ranting pohon. Sampainya di pos 4, Bayu dan temannya cuma beristirahat sebentar. Dan 4 teman Bayu tadi, Bayu persilakan untuk jalan duluan, sedangkan Bayu dan Ilham tetap berada di barisan paling belakang. Di tengah perjalanan, hujan pun berhenti. Tetapi Bayu dan temannya itu tidak membuka jas hujan dengan alasan takut hujan kembali mengguyur. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 ini, mereka berdua disuguhi pemandangan sabana yang membentang luas. Dan di sana pula terdapat 2 jalur yang membingungkan Bayu dan temannya. Di sana Bayu memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalur dengan harapan ada pendaki lain yang turun atau naik. 30 menit berlalu, tidak satupun pendaki yang naik ataupun turun. Bayu kebingungan karena hari mulai gelap. Dan di saat itu juga datang satu ekor jalak gading yang memandangi Bayu dengan pandangan yang cukup tajam. Menurut artikel yang Bayu baca sebelumnya, kalau didatangi burung jalak gading,
kita tidak boleh mengganggunya. Dan menurut mitos yang beredar, burung itu adalah jelmaan Kiai Jalak yang bertugas menjaga Gunung Lawu. Dan di saat itu juga burung jalak tersebut mulai berjalan, diikuti langkah kaki Bayu dan temannya yang pelan-pelan di belakangnya. Dia menuntun jalan Bayu dan temannya. Yang dilalui adalah jalur yang kanan. Tidak beberapa lama, burung jalak itu pergi dan bertengger di ranting pohon di pinggir jalur. Nampak pos 5 di hadapan Bayu dan temannya. Terdapat satu tenda yang tengah berdiri di sana. Mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada burung jalak tadi menggunakan bahasa Jawa, yaitu matur suwun, dan mereka beristirahat di pos 5 beberapa menit. Kemudian anehnya, suara gamelan tadi masih jelas terdengar di gendang telinga mereka. Beberapa menit berselang, mereka berdua menjalankan perjalanan karena camping area sudah menanti di depan. Dan setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit, mereka berdua sampai di Gupak Menjangan, yaitu camp area. Dan 2 tenda telah berdiri di dekat genangan air di sana. Rupanya itu adalah 4 teman rekannya Bayu yang telah sampai lebih dahulu. Di Gupak Menjangan, suara gamelan itu masih terdengar jelas, dan Bayu hanya menghiraukannya dan bersiap untuk memaksa beberapa potong makanan. Malam telah tiba, tepat pukul 10. Bayu dan Ilham yang masih terjaga karena sedang menggoreng kentang, tiba-tiba mendengar suara aneh. Nah, suara itu sangat jelas terdengar, tetapi Bayu tidak tahu itu suara apa, karena mendengar suara seperti itu untuk pertama kalinya. Mereka hanya berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa. Setelah 30 menit, suara itu pun menghilang. Entah kemana, Bayu dan Ilham lalu bersiap untuk tidur dan melanjutkan perjalanan di pagi buta besok. Tepat jam 2.30, Bayu dibangunkan oleh suara alarm yang sudah diatur sebelumnya. Dan Bayu membangunkan teman-teman yang lain untuk bersiap melanjutkan perjalanan ke puncak. Semua siap dengan berbekal headlamp masing-masing. Kami memulai menembus dinginnya suhu dan gelapnya malam di Gunung Lawu. Singkat cerita, sampailah kami di Pasar Dieng. Bayu dan Ilham mencoba mencari di mana gapura itu berada. Dan setelah menemukan gapura yang dimaksud, semua mulai melewati pertengahan gapura tersebut. Tetapi mereka tidak menemukan pohon yang dimaksud oleh Bapak di pos Simaksi. Jadi mereka hanya mengikuti jalur dan petunjuk yang ada. Setelah berhasil melewati Pasar Dieng, mereka tiba di puncak Hargo Dalem. Dan di sana mereka sempat tersasar ke tempat ritual di Hargo Dalem. Ipung berbisik kepada Bayu bahwa dia merasakan hawa yang hangat ketika melewati Pasar Dieng tadi. Tidak selang lama, kami melanjutkan perjalanan menuju titik tertinggi Gunung Lawu, yakni Puncak Hargo. Syukurnya tidak terjadi apa-apa, dan mentari menyambut kedatangan kami di Puncak Hargo Dumila. Setelah mereka puas berfoto-foto, mereka turun dan singgah di warung tertinggi di Pulau Jawa, yakni warung Mbok Yem. Dari dalam warung Mbok Yem, mereka melihat hamparan awan yang begitu indah. Setelah makan dan ngobrol di sana, mereka bersiap turun ke camp area dan membereskan tenda untuk bersiap turun ke base camp di gunung itu. Di perjalanan turun,
Mereka tidak menemukan kejanggalan apapun, kecuali banyak tertawa karena Ipung beberapa kali kerap terjatuh di atas kumbangan lumpur yang cukup kotor. Sampailah mereka di base camp Lawu Barokah. Kembali mereka bermalam di sana. Dan keesokan paginya mereka kembali diantar oleh Bapak Sutarjo selaku relawan Ceto atau kakak dari Bapak Sugeng. Di mobil, mereka bercerita kepada beliau tentang apa yang sudah dialaminya selama pendakian. Dan beliau hanya tertawa karena memang setiap pendaki biasanya akan diiringi suara seperti itu ketika melewati pos 1. Dan Bapak Sutarjo juga bercerita di sumber air sebelum pos 3, di sana ada sosok wanita cantik yang memakai seragam SMA. Dan umurnya sudah beratus-ratus tahun. Bapak Sutarjo sendiri pernah bertemu dia di sumber air sebelum pos 3. Dan ketika bertemu dengan Bapak Sutarjo, dia sedang mencuci baju. Setelah bercerita panjang lebar, sampailah mereka di tempat pemberhentian bus. Dan tidak lama bus mereka yang mereka sudah tunggu itu datang. Dan mereka mulai naik. Setelah itu mereka tidak sadarkan diri, semuanya terlalu lelah dan capek sehingga tertidur pulas di dalam bus. Nah, sekian cerita yang sudah saya rangkum dalam beberapa pengalaman pendaki Gunung Lawu. Memang Gunung Lawu memiliki misteri, tidak hanya Gunung Lawu namun gunung lainnya juga saya rasa sama. Maka pesan saya, dimanapun kalian berlibur atau berkunjung, tetap hargai adat istiadat di daerah itu. Jika tidak, maka kalian mungkin akan mengalami bahaya. Jangan lupa kalian tetap dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe agar saya bisa terus berbagi bercerita misteri dan alur cerita film. Sekian dan terima kasih.